Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar dengan niat untuk menjual keledainya. Di pasar dia bertemu dengan seorang lelaki yang tertarik untuk membeli keledainya. "Berapa harga keledaimu?" tanya si lelaki. "10 dinar kawan," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan membelinya dengan harga 10 dinar," balas si lelaki. Setelah negosiasi selesai, mereka sepakat untuk bertransaksi. Lelaki tersebut memberikan 10 dinar lalu pergi dengan membawa keledainya. Setelah seminggu berlalu, lelaki itu kembali ke pasar dengan membawa keledai yang telah dibelinya. "Wahai Abu Nawas, aku ingin mengembalikan keledai ini dan aku minta uangku kembali," kata si lelaki. "Loh, kenapa? Apa yang salah dengan keledai itu?" tanya Abu Nawas. "Keledai ini begitu lambat dan makannya juga sangat boros sekali. Aku sudah mencoba segala cara, tapi dia tidak mau bergerak lebih cepat," jawab si lelaki. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Aku minta maaf, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan." Mendengar itu, si lelaki tidak terima. "Apa-apaan kau Abu Nawas? Kau menjual keledaimu dengan cara menipu," bentak si lelaki. "Menipu bagaimana? Bukankah waktu sebelum kau membelinya, kau sudah mengeceknya terlebih dahulu?" balas Abu Nawas. "Iya, benar. Tapi kau tidak mengatakan bahwa keledaimu jalannya sangat lamban dan makannya juga sangat boros," ujar si lelaki. "Keledai ini memang begitu, tapi aku punya ide," kata Abu Nawas. "Apa idemu?" tanya si lelaki. "Aku bisa menjual keledai ini kembali padamu dengan harga yang lebih murah, yaitu 5 dinar. Bagaimana?" usul Abu Nawas. "Baik, aku setuju. Aku akan membelinya kembali dengan harga 5 dinar, balas si lelaki. Setelah transaksi selesai, si lelaki pergi dengan membawa kembali keledainya. Adapun Abu Nawas bisa tersenyum puas. Tiba-tiba salah seorang teman Abu Nawas yang melihat seluruh insiden itu datang menghampirinya. "Kau ini bodoh Abu Nawas. Mana ada keledai seharga 5 dinar? Bukannya dapat untung tapi malah rugi. Padahal keledaimu sudah laku 10 dinar dan sekarang kau malah menjualnya 5 dinar, kata temannya. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, "Ah, andai saja kau tahu, dalam seminggu aku menghabiskan 5 dinar untuk membeli makanan si keledai. Anggap saja dalam seminggu kemarin aku menitipkan keledai pada lelaki itu dan aku tidak perlu mengeluarkan 5 dinar untuk memberinya makan," jelas Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah Juhainah, sosok manusia yang membuat semua penghuni neraka menangis. Mengapa bisa demikian? Ternyata Juhainah merupakan orang terakhir yang keluar dari neraka dan paling akhir pula masuk ke dalam surga. Setelah Juhainah masuk, pintu surga sudah tertutup untuk selama-lamanya. Tak ada lagi pengampunan bagi penghuni neraka. Mereka akan hidup kekal di dalamnya dengan berbagai macam siksaan yang amat pedih. Juhainah ini adalah orang beriman. Ia meyakini Allah sebagai Tuhannya. Tapi ia mempunyai banyak dosa yang tak terbilang jumlahnya. Berbagai macam kemaksiatan telah ia lakukan, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dan ia seringkali meninggalkan kewajiban sholat dan kewajiban ibadah-ibadah lainnya. Meski demikian, ia tak pernah menyekutukan Allah. Akibat dari perbuatannya di dunia, ketika di hari perhitungan atau yaumil hisab, Juhainah diputuskan masuk ke dalam neraka. Ia harus melalui serangkaian siksaan dan azab karena dosa-dosa yang telah ia lakukan. Setelah mendapat balasan sebagai bentuk keadilan dari Allah, kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk memasukkan Juhainah ke dalam surga.
maka pergilah malaikat menuju neraka. Ketika malaikat memanggil nama Juhainah, seluruh penghuni neraka menangis sejadi-jadinya karena mereka tahu ketika nama Juhainah disebut, tak ada lagi harapan bagi mereka untuk mendapatkan pengampunan Allah. Nama Juhainah sebagai pertanda bahwa pintu surga akan tertutup untuk selama-lamanya dan penghuni neraka akan kekal di dalamnya dengan mendapatkan berbagai macam siksaan dan azab. Menurut hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku tahu seorang penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, seorang penduduk surga yang paling akhir masuk ke dalamnya. Dialah seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan cara merangkak. Maka Allah berkata kepadanya, 'Pergilah, masuklah engkau ke dalam surga.' Lalu dia mendatangi surga. Namun dihayalkan kepadanya bahwa surga telah penuh. Maka dia kembali kepada Allah seraya berkata, 'Wahai Robku, aku mendapati surga telah penuh.' Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berkata kepadanya, 'Pergilah, masuklah engkau ke dalam surga.' Sekali lagi dia mendatangi surga, namun kembali dihayalkan bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali menghadap Allah seraya berkata, 'Wahai Robku, aku mendapati surga telah penuh.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi kepadanya, 'Pergilah, masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia dan 10 kalinya, atau engkau memiliki 10 kali dunia.' Laki-laki itu berkata, 'Wahai Robku, apakah engkau mengolok-olok aku, padahal engkau adalah raja di raja?' Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Orang ini adalah penduduk surga yang paling rendah derajatnya.' Hadis riwayat Muslim. Sebagai orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, tentu saja dia adalah orang yang terakhir pula yang memasuki surga. Ia keluar dari neraka dengan cara merangkak. Lalu Allah menyuruhnya untuk memasuki surga. Namun saat mendekati surga tergambar dalam bayangannya bahwa surga telah penuh. Lalu dia kembali seraya mengadu kepada Allah bahwa surga telah penuh, sehingga dia tidak kebagian tempat lagi untuk tinggal di dalamnya. Kemudian Allah kembali menyuruhnya pergi memasuki surga. Lagi-lagi tergambar dalam imajinasinya bahwa surga telah penuh. Ia pun kembali sekali lagi kepada Allah dengan pengaduan yang sama. Dengan rahmatnya, Allah menganugerahi orang tersebut dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dari luasnya dunia. Seolah tidak percaya dengan yang Allah berikan padanya, sampai-sampai dia mengira Allah sedang bercanda dan mengolok-olok dirinya. Demikianlah kisah seorang lelaki yang paling terakhir masuk ke dalam surga dan yang paling rendah derajatnya di surga. Meski paling rendah, ia mendapatkan kenikmatan dan tempat di surga yang luasnya 10 kali lipat dari luasnya dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja jadi jarang menemui rakyatnya, manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari, datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Paduka Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Paduka ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengelus dada. "Sampai kapan Paduka akan terus begini?"
batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia manfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. Bilang sama rajamu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tidak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya, bahkan Paduka Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal, tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Yang Mulia, dia tidak menunjukkannya kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tidak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya dari dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Baginda Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa benar kau mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka Yang Mulia, itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya tidak akan menjualnya bahkan dengan harga 1 juta dinar," sahut Abu Nawas. "Kau serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Yang Mulia, karena nilainya lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Sesuatu itu adalah waktu Yang Mulia. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka Yang Mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia itu hanya sementara Paduka, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat nanti. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya." Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari akan kekhilafannya. "Kau benar Abu Nawas, kau benar. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang membuang-buangnya dengan sia-sia?" tanya Baginda Raja. "Karena mereka tak menghargainya. Itu sama saja mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti ini, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanatkan kepadanya. Dan sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Fir'aun yang mengaku Tuhan kedatangan seorang pemuda di istananya. Pemuda tersebut datang dengan membawa buah anggur sebagai persembahan.
Saat buah anggur sudah berada di tangan Fir'aun, si pemuda kemudian berkata, "Paduka Raja, bukankah Paduka Raja adalah Tuhan?" tanya si pemuda. "Benar, memangnya kenapa? Kau tidak mau mengakui saya sebagai Tuhan?" kata Fir'aun balik bertanya. "Saya hanya ingin pembuktian. Kalau Paduka memang Tuhan, ubahlah anggur itu menjadi emas," ucap si pemuda. Mendengar ucapan tersebut, seketika Raja Fir'aun langsung terkejut. Ia tak menyangka sama sekali dengan permintaan si pemuda. Sejenak Raja Fir'aun terdiam. Kemudian ia pun kembali berkata, "Beri aku waktu 1 hari." Maka pulanglah si pemuda meninggalkan istana Raja Fir'aun. Selepas kepergian si pemuda, Fir'aun masih terus berpikir bagaimana caranya merubah anggur menjadi emas. Ketika malam tiba, Fir'aun pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Namun, semalaman ia tak dapat tidur karena masih memikirkan cara untuk mengabulkan permintaan si pemuda. Di saat tengah kebingungan, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. "Siapa itu?" tanya Raja Fir'aun. Ternyata yang mengetuk pintu adalah iblis. Kemudian iblis masuk ke dalam kamar Fir'aun dan berkata, "Tuhan macam apa kau ini? Ada orang di balik pintu saja kau tidak tahu." Melihat ada setangkai anggur di kamarnya, iblis segera mengusapnya. Seketika itu, setangkai anggur tersebut langsung berubah jadi emas. Tentu saja hal ini membuat Raja Fir'aun terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Lalu iblis menatap Raja Fir'aun dengan tatapan yang sangat tajam. "Aku yang punya kekuatan seperti ini saja tidak pantas jadi hamba Tuhan. Bagaimana bisa kau yang lemah ini mengaku Tuhan?" kata iblis kepada Raja Fir'aun. Iblis pun kemudian beranjak pergi meninggalkan kamar Raja Fir'aun. Tapi saat iblis hendak keluar, Raja Fir'aun sempat mencegahnya dengan satu pertanyaan. "Mengapa kau dulu tak mau bersujud kepada Adam?" tanya Raja Fir'aun. Mendapat pertanyaan tersebut, iblis berbalik badan untuk menjawab, "Karena aku tahu di antara keturunannya ada orang semacam kamu." Iblis pun segera pergi berlalu meninggalkan Raja Fir'aun. Dalam ajaran Islam, iblis dan Fir'aun adalah dua sosok makhluk terlaknat yang akan kekal di dalam neraka. Dosa iblis adalah karena kesombongannya dan hasud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia takabur dan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan dosa Fir'aun adalah takabur dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan dan memusuhi Nabi utusan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Pada kesempatan lain, iblis kembali menemui Raja Fir'aun di istananya. Pada pertemuan itu, mereka pun terlibat dalam sebuah percakapan. "Apakah kau mengenaliku?" tanya iblis saat mendatangi Raja Fir'aun. "Ya, aku mengenalimu," jawab Raja Fir'aun. "Hai Fir'aun, kau telah mengalahkanku dalam satu hal," ucap si iblis. "Apa itu?" tanya Raja Fir'aun keheranan. "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan," jawab si iblis. "Wahai Fir'aun, ketahuilah, sungguh aku lebih tua darimu. Aku lebih berpengetahuan dan lebih kuat darimu. Tapi aku tak pernah mengaku sebagai Tuhan," kata iblis melanjutkan. "Engkau benar wahai iblis, tapi nanti aku akan bertaubat," balas Raja Fir'aun. Mendengar keinginan Fir'aun yang akan bertaubat, maka iblis kembali berkata, "Wahai Fir'aun, jangan terburu-buru. Bukankah penduduk Mesir menerimamu sebagai Tuhan? Jika kau bertobat, mereka pasti akan meninggalkanmu. Mereka akan merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu.
hingga kau tersungkur dalam kehinaan. Tutur iblis laknatullah. Tujuan dari ucapan iblis adalah supaya Fir'aun tidak kembali ke jalan yang benar. Karena jika Fir'aun tidak bertaubat dan tetap mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka akan lebih baik bagi iblis, sehingga makin banyak manusia tersesat dan menemaninya di neraka kelak. Kemudian Fir'aun kembali berkata kepada iblis, "Kau benar wahai iblis, namun tahukah engkau siapa di muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua?" Tanya Raja Fir'aun. "Orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Dialah orang yang lebih buruk dari kita berdua," jawab iblis. Hikmah dari kisah ini betapa pentingnya memberikan maaf kepada orang lain, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang tidak bersalah. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor keledai yang sangat istimewa. Keistimewaannya adalah bukanlah dari bentuknya yang indah, bukan pula karena punya keahlian unik. Akan tetapi keledainya kali ini bisa mendeteksi manakala seseorang berkata bohong. Suatu kali saat Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, ia ditanya perihal keledainya itu. "Wahai Abu Nawas, apa benar dengan perkataan orang-orang bahwa keledaimu bisa mendeteksi kebohongan?" tanya salah satu kawannya. "Iya, yang dikatakan orang-orang memang benar," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang kala itu juga ikut berkumpul langsung membantahnya. "Mana ada keledai bisa seperti itu? Itu kan hanya bualan dia saja." Abu Nawas membalas, "Kalau tidak percaya juga tidak masalah. Aku tidak butuh pengakuanmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil menjadi emosi karena merasa dirinya disepelekan. "Wahai Abu Nawas, kalau memang benar, bawa kemari keledainya, tunjukkan kepada kami," ucap Abu Jahil. "Iya Abu Nawas, bawa saja keledainya ke sini, biar kami tidak penasaran," sahut kawan-kawannya. Demi mengobati rasa penasaran kawan-kawannya, Abu Nawas pun menuruti permintaan mereka dan segera mengambil keledainya. Singkat cerita, berapa lama kemudian Abu Nawas kembali bersama keledainya. Di hadapan mereka, Abu Nawas berkata, "Jadi begini kawan-kawan, keledai ini akan menendang kakinya kepada orang yang berkata bohong. Silahkan kalau ada yang mau mengujinya." Kawan Abu Nawas yang pertama menghampiri si keledai dan berkata, "Selama hidupku aku tidak pernah berkata bohong." Tiba-tiba setelah berkata demikian, si keledai menendangnya hingga terjungkal. Sontak orang-orang yang ada di situ tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian giliran kawan yang kedua menghampiri keledai dan berkata, "Ketika aku baru menikah, aku memberikan hadiah istriku perhiasan yang sangat mewah." Si keledai kembali langsung menendangnya sampai terjungkal. Orang-orang pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. "Menikah saja belum, ngakunya punya istri," celetuk salah satu kawannya sambil tertawa. Sementara Abu Jahil yang juga ingin mencobanya segera menghampiri keledai tersebut. Bersamaan dengan itu, di hadapan mereka ada sebuah insiden terjadi. Seorang anak kecil terjatuh ke dalam selokan, sehingga sekujur tubuhnya menjadi hitam penuh kotoran. Rupanya anak kecil tersebut adalah anak seorang janda kampung seberang. Dia anak yang terkenal bandel dan nakal. Melihat hal itu, Abu Nawas berkata, "Makanya jadi anak jangan bandel, jadinya tidak jatuh ke selokan. Aku sewaktu masih kecil tidak bandel, makanya tidak pernah jatuh ke selokan."
Tanpa diduga, keledai tersebut langsung menendangnya hingga membuat Abu Nawas terjungkal ke tanah. Abu Jahil dan kawan-kawan spontan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dengan menahan rasa sakit, Abu Nawas bertanya kepada kawan-kawannya, "Anak siapa sih itu?" Abu Jahil yang masih tertawa segera menjawab, "Tidak tahu Abu Nawas, yang pasti dia bukan anakku," kata Abu Jahil terus tertawa. Tiba-tiba Abu Jahil ditendang oleh keledai dan terpelanting jatuh ke tanah. Dia pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah siuman, Abu Nawas dan kawan-kawannya menatap Abu Jahil seolah tak percaya. "Hei Abu Jahil, jadi janda itu dulu hamilnya sama kamu?" tanya mereka. Abu Jahil tak menjawabnya. Ia hanya segera berlalu meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan menahan rasa sakit dan malu. Kisah selanjutnya. Di kisah sebelumnya, Nabi Musa pernah dituduh kaum Bani Israel telah membunuh Nabi Harun saudaranya sendiri. Rupanya hobi mereka yang suka menuduh ini kembali dialami oleh Nabi Yusya bin Nun. Dia juga dituduh telah membunuh Nabi Musa. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa dan muridnya, yaitu Nabi Yusya bin Nun, sedang melakukan sebuah perjalanan. Tiba-tiba berhembuslah angin yang membawa gumpalan awan berwarna hitam pekat. Saat Nabi Yusya melihat gumpalan awan itu, ia menyangka kiamat telah tiba. Maka ia pun berpegang kepada Nabi Musa. "Andai pun kiamat terjadi, aku merasa tenang bersama Musa Nabi Allah," ujarnya. Selanjutnya Nabi Musa secara diam-diam melepaskan jubahnya dan meletakkannya di tangan Nabi Yusya. Nabi Musa pun akhirnya meninggal dunia. Ketika Nabi Yusya kembali kepada kaumnya, ia membawa serta jubah milik Nabi Musa. Melihat hal itu, Bani Israel segera menangkapnya. Mereka berkata, "Kau pasti telah membunuh Nabi Allah." Nabi Yusya menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak membunuhnya. Akan tetapi beliau telah melepaskan pakaian ini." Namun mereka tidak mempercayainya dan ingin membunuh Nabi Yusya. "Jika kalian tidak percaya dengan pengakuanku, tangguhkanlah niat kalian itu selama 3 hari, ujar Nabi Yusya. Setelah diberikan penangguhan, Nabi Yusya berdoa meminta pertolongan Allah. Allah pun mengabulkan doanya. Lalu Allah mengabarkan dalam mimpi kepada setiap orang yang telah menginterogasi Nabi Yusya bahwa Nabi Yusya tidak membunuh Musa. "Sesungguhnya kami telah mengangkat Musa ke sisi kami." Setelah kejadian mimpi yang dialami mereka, barulah mereka mempercayai pengakuan Nabi Yusya. Terdapat banyak riwayat terkait kisah wafatnya Nabi Musa. Wahab bin Munabi sebagaimana dikutip Ibnu Katsir menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi Musa berjalan melewati para malaikat yang sedang menggali makam yang sangat indah dan megah yang belum pernah dilihat oleh Nabi Musa. Beliau lalu bertanya kepada para malaikat, "Wahai malaikat Allah, kalian menggali makam ini untuk siapa?" tanya Nabi Musa. Mereka menjawab, "Makam ini untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang mulia. Jika engkau ingin menjadi hamba tersebut, masuklah ke liang lahat ini, berbaringlah di dalamnya, dan hadapkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Bernafaslah engkau dengan perlahan." Nabi Musa pun melakukan hal itu dan beliau pun wafat. Selanjutnya para malaikat mensolatinya dan memakamkannya di liang lahat tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat maut mendatangi orang saat hendak mencabut nyawanya dalam sosok yang jelas dilihat oleh orang itu. Namun ketika malaikat maut mendatangi Musa yang telah tiba ajalnya, Musa menampar malaikat maut hingga matanya terlepas dari tempatnya. Kemudian malaikat maut itu kembali menemui Tuhannya seraya berkata,
"Wahai Tuhanku, hamba-Mu Musa telah menamparku hingga mataku terlepas dari tempatnya. Seandainya bukan karena kemuliaan dirinya di sisi-Mu, niscaya aku sudah bersikap keras kepadanya." Menurut pendapat Yunus, malaikat itu berkata, "Seandainya bukan karena kemuliaan dirinya di sisi-Mu, niscaya aku akan membelahnya." Allah pun berfirman kepadanya, "Kembalilah kepada hambaku itu, lalu katakan kepadanya agar ia meletakkan tangannya pada kulit sapi. Dari setiap helai bulu sapi yang tertutup oleh tangannya, terhitung umurnya setahun." Selanjutnya malaikat maut datang kembali menemui Nabi Musa dan mengatakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nabi Musa lalu bertanya, "Kemudian apa yang terjadi?" Malaikat maut menjawab, "Kematian." Nabi Musa berkata, "Kalau begitu, sekarang saja kau ambil nyawaku." Kemudian Nabi Musa menghela nafasnya dengan sekali nafas, lalu malaikat maut mencabut nyawanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan, Baginda Raja mengangkat gubernur baru untuk ditugaskan di kota tempat tinggal Abu Nawas. Usut punya usut, gubernur baru ini terkenal kejam dan sadis. Suatu hari sang gubernur mendengar kabar tentang sosok terkenal yang bernama Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya kepada para pengawalnya, "Apa benar setiap kali Abu Nawas akan dihukum, dia selalu bisa lolos?" Pengawalnya pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan Baginda Raja sendiri dengan mudah terkecoh oleh kecerdikan Abu Nawas. Mendengar hal itu, naluri sang gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota Baghdad tersebut. Singkat cerita, berkat siasat licik sang gubernur, Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya. Walhasil, Abu Nawas dijatuhi hukuman karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak ia sadari. Maka sang gubernur memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Tuan Gubernur," kata salah satu pengawal. "Ya, nanti saya ke sana. Kalian pulanglah dulu," balas Abu Nawas. Para pengawal pun lantas meninggalkan rumahnya. Dalam hati, Abu Nawas berkata, "Sang gubernur pasti akan menghukum saya. Tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut." Setelah beberapa hari lamanya, Abu Nawas tak kunjung datang menghadap. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mangkir dari panggilanku," kata sang gubernur merasa geram. Ia pun kemudian mengirim satu peleton pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas berkata kepada mereka, "Baiklah, saya akan segera datang. Kalian pulanglah dulu." Namun ketika setelah itu, Abu Nawas tidak juga datang ke istana. Sang gubernur pun menjadi tidak sabar. Ia lantas memerintahkan kepada para pengawal agar mempersiapkan kudanya. Sang gubernur segera naik ke atas kuda dan memacu kudanya menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, sang gubernur berteriak memanggilnya, "Hai Abu Nawas, keluarlah, atau aku dobrak pintu rumahmu." Abu Nawas pun sempat terkejut karena kali ini yang datang adalah gubernurnya langsung. Sebelum membukakan pintu, Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar. Ia pun keluar dan menghampiri sang gubernur yang tengah duduk di atas kudanya. Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu membuat kuda yang ditunggangi sang gubernur ketakutan. Sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi dan gubernur pun terpental dari punggungnya. Sang gubernur semakin bertambah emosi. Ia segera memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ia ditangkap, Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan. "Kemana kalian akan membawaku?" tanya Abu Nawas. Salah satu pengawal menjawab, "Kamu akan digantung Abu Nawas, ini perintah dari Tuan Gubernur." Bukannya gentar, Abu Nawas malah berkata, "Coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu.
Aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung. Apa salahku?" Para pengawal itu pun pergi menemui sang gubernur dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas. Karena sebelumnya tak pernah ada yang berani memakinya, sang gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas. "Bawa dia kemari," perintah sang gubernur. Abu Nawas pun lalu dibawa ke hadapan sang gubernur. "Hei Abu Nawas, berani benar kamu memaki saya?" tanya sang gubernur. "Karena Tuan menghukum saya tanpa memberitahu apa kesalahan saya," jawab Abu Nawas. "Karena kamu telah membawa nasib buruk bagiku," balas sang gubernur. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk? Saya atau Tuan? Justru Tuanlah yang membawa nasib buruk bagi saya, sebab saya ini akan dihukum gantung. Apabila aku yang membawa nasib buruk, tentunya sewaktu Tuan jatuh dari kuda, kepala Tuan pasti akan pecah dan mati," ujar Abu Nawas. Mendengar alasan tersebut, sang gubernur berpendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima dan ia pun memutuskan untuk memaafkannya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang asik jalan-jalan di pasar, ia melihat seorang pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa, silahkan dipilih," teriak pemuda tersebut. Di sebelah baju dagangan si pemuda tertulis kalimat "dijamin tidak luntur". Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silahkan Tuan, Tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Saya mau lihat-lihat dulu, kalau ada yang cocok baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Oh, silahkan Tuan, silahkan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia lalu berkata, "Ini bajunya bagus dan warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir Tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan," jawab si pemuda. "Oh, baiklah. Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Harganya 100 dirham Tuan," jawab si pemuda. "Waduh, mahal sekali. Umumnya harga baju cuma 10 dirham," kata Abu Nawas menawar. "Tidak boleh Tuan, karena ini sudah harga pas," balas si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini dengan harga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih Tuan, semoga Tuan puas belanja di tempat saya," jawab si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang dengan membawa baju barunya. Namun naas, di tengah jalan, baju barunya Abu Nawas terjatuh dan menjadi kotor. Ia pun terpaksa harus mencucinya. Setibanya di rumah, baju tersebut langsung direndam air. Warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan menjadi luntur. "Kurang ajar, aku telah ditipunya. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. "Hei anak muda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Penipu? Memangnya saya menipu apa Tuan?" jawab pemuda itu berkilah. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi ternyata baru saja direndam langsung luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur. Anda sendiri yang mengatakan begitu," ujar si pemuda. "Iya, memang saya yang mengatakannya. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca Tuan. Anda membacanya dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Kalau kita kan orang Arab Tuan, bacanya dari kanan ke kiri.
Luntur tidak dijamin, kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak bisa menyangkal perkataan si pemuda. Terpaksa ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. Akan kubalas perbuatan pemuda itu, batin Abu Nawas dalam hati. Di rumah, Abu Nawas terus mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, ia pun tersenyum. Aha, aku punya cara yang jitu. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia berjualan kipas di samping tempat jualan si pemuda. Kipas, silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun. Teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu kondisi sangat panas, pemuda yang berjualan baju tersebut mendekati Abu Nawas. Berapa harga kipasnya, Tuan? Tanya si pemuda. Oh, murah sekali. Cuma 100 dirham, jawab Abu Nawas. Apa? 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham, Tuan, balas si pemuda. Ini kan bukan kipas biasa, anak muda. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, ujar Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau memang bisa bertahan sampai 100 tahun, tidak ada salahnya kalau harganya mahal, pikir pemuda tersebut. Baiklah Tuan, saya beli 1, ucapnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham hasil penjualan kipasnya. Sementara pemuda yang terlihat kepanasan segera menggunakan kipasnya. Baru beberapa menit, kipas yang ia gunakan mendadak rusak. Kurang ajar, aku ditipu, kata si pemuda merasa geram. Ia pun segera pergi menuju rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. Hei Tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipasnya awet sampai 100 tahun. Ini baru dipakai beberapa menit sudah rusak, kata si pemuda. Kamu pasti salah cara pakainya. Kipas saya yang lainnya juga masih utuh, tidak ada yang rusak, balas Abu Nawas. Salah bagaimana maksud Tuan? Tanya si pemuda kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan. Cara pakai kipas biar awet bukan kipasnya yang digerakkan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas tersebut akan awet sampai 100 tahun, ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia pun menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas ditantang oleh beberapa menteri istana untuk mengkritik hidangan yang dimakan Baginda Raja. Tentu hal ini bukanlah perkara mudah, sebab Abu Nawas harus mengkritik langsung di hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang merasa heran dengan tantangan tersebut mencoba bertanya, "Kenapa kalian menginginkan aku melakukan hal itu?" tanya Abu Nawas. Para menteri istana lalu memberitahu bahwa koki istana yang baru masakannya kurang enak, tapi mereka takut mengatakannya kepada Baginda Raja. Mendengar alasan mereka, Abu Nawas pun kemudian berkata, "Baik, aku terima tantangan kalian. Tapi hadiah apa yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya?" Para menteri istana membalas, "Kami akan memberimu 100 dinar." Akhirnya Abu Nawas bersedia melakukannya. Maka dibuatlah sebuah kesepakatan di antara mereka. Pada esok harinya, seperti biasa, ketika menjelang waktu makan siang, Baginda Raja mengundang para menterinya untuk makan bersama di istana. Setelah mereka duduk di depan meja makan, salah satu menteri berkata, "Paduka yang mulia, rasanya makan siang kali ini akan lebih menyenangkan bila ada hiburannya." Baginda Raja membalas,
Bagus juga saranmu, tapi hiburan apa yang paling tepat? Menteri tersebut menjawab, kita undang saja Abu Nawas makan bersama dan suruh dia membacakan syair. Bukankah dia adalah penyair ulung? Baginda Raja pun setuju. Tanpa menunggu lama, ia menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Ia segera dipersilahkan duduk bersama di depan meja makan. Ketika para menteri mulai menyantap hidangan, Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku dengar kau pandai bersair. Maukah kau menghormati kami dengan sebuah syair? Perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak pernah menghindar dari tantangan segera berdiri dan membacakan syair. Wahai Paduka yang mulia, kemurahan hatimu bersinar begitu cemerlang. Hidangan lezat dan minuman yang istimewa adalah pemandangan yang menyenangkan. Namun kalau boleh saya menyampaikan, bumbu masakannya agak terlalu asam. Baginda Raja yang terkejut dengan keberanian Abu Nawas merasa tersinggung dan agak emosi. Hei Abu Nawas, lancang benar ucapanmu. Beraninya kau mengkritik juru masak istana, apalagi di jamuan hidangan makan siangku, hardik Baginda Raja. Suasana mendadak menjadi hening. Para menteri istana hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Baginda Raja. Namun beda dengan Abu Nawas. Dengan wajah konyolnya, ia kembali berkata, maafkan saya wahai Paduka, saya hanya mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu bagaikan bumbu masak yang enak, menambah cita rasa hidup Paduka, jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, seketika Baginda Raja tertawa dibuatnya. Dan perjamuan makan pun berlanjut dengan lebih meriah. Kemampuan Abu Nawas dalam mengubah situasi tegang menjadi penuh gelak tawa membuat para menteri istana merasa kagum. Dan berkat sindiran Abu Nawas lewat syair dadakannya, koki istana yang baru kini diganti dengan koki yang lain, yang masakannya lebih lezat dan nikmat. Para menteri istana pun kini bisa menikmati kembali hidangan makan siang dengan penuh selera. Dan sesuai kesepakatan awal, Abu Nawas mendapatkan hadiah 100 dinar dari para menteri istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ia mempunyai tukang sihir yang dijadikannya sebagai penasehat istana. Seiring berjalannya waktu, si tukang sihir ini merasa dirinya sudah tua. Ia pun meminta kepada sang raja seorang pemuda yang pintar dan cerdas untuk diajari ilmu sihir agar kelak bisa menggantikan dirinya. Setelah sang raja mengadakan sayembara, terpilihlah pemuda yang paling cerdas di negerinya. Sang raja kemudian mengirim pemuda tersebut kepada si tukang sihir. Setiap hari si pemuda giat mempelajari ilmu sihir yang diajarkan. Ia berangkat dari rumah saat pagi dan pulangnya setelah larut malam. Suatu ketika saat ia dalam perjalanan menuju rumah guru sihirnya, ia mendengar lantunan kitab Taurat yang sangat merdu dan indah. Karena penasaran, ia mencari asal-usul suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kuil kecil milik seorang rahib. Si pemuda lantas menemui rahib yang sedang berada di dalam kuilnya. Apa yang kau ucapkan itu? Kalimatnya sungguh merdu dan indah, tanya si pemuda. Kalimat yang kau dengar adalah isi kitab Taurat ajaran Nabi Musa, jawab sang rahib. Si pemuda pun merasa tertarik dan berkeinginan untuk mempelajarinya. Tentu saja sang rahib menyambutnya dengan senang hati. Si pemuda memperoleh banyak nasihat dan ajaran Nabi Musa, di mana kala itu orang-orang sudah melupakannya. Maka sejak saat itu, setiap ia akan ke tempat guru sihirnya, si pemuda singgah terlebih dahulu ke tempat sang rahib. Begitu juga saat ia pulang,
Ia terlebih dahulu singgah di kuil sang rahib untuk mempelajari ajaran Nabi Musa. Akibatnya, si pemuda selalu terlambat tiba di tempat guru sihirnya. Ia pun harus menerima hukuman berupa pukulan setiap hari. Kemudian si pemuda mengadukan hal itu kepada sang rahib. Sang rahib lalu menyarankan, "Bilang saja kepada guru sihirmu, engkau terlambat datang karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan kalau kamu takut dimarahi keluargamu karena pulang terlambat, katakan kepada mereka, ada pekerjaan dari guru sihirmu." Saran dari sang rahib akhirnya membuat si pemuda tak pernah lagi dihukum. Ia kini bisa mempelajari dua ilmu sekaligus, ilmu sihir dari guru sihirnya dan ilmu ajaran Nabi Musa dari sang rahib. Suatu hari, saat ia berangkat menuju kuil sang rahib, di tengah jalan ia melihat orang-orang pada lari ketakutan. Ternyata ada sosok binatang buas dan besar yang tak segan-segan menyerang siapa saja. Hal itu membuat orang-orang menjadi panik dan berlarian. Namun beda dengan si pemuda, ia malah mendekati hewan tersebut. Dalam hati ia berkata, "Sekarang saatnya aku mencoba siapakah yang ajarannya paling benar, rahib atau tukang sihir." Lalu ia mengambil sebuah batu dan berkata, "Bila yang benar adalah ajaran rahib dan bukan ahli sihir, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang tidak terganggu." Ia lempar batunya dan tepat mengenai hewan buas di hadapannya. Seketika itu hewan tersebut langsung mati. Setelah itu si pemuda langsung menemui sang rahib. Ia menceritakan semua kejadian yang barusan dialaminya. Sang rahib kemudian berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku." Bersamaan dengan berjalannya waktu, si pemuda memiliki keistimewaan. Ia mampu menyembuhkan orang buta, mengobati penyakit kulit, dan berbagai penyakit lainnya. Kabar tentang kehebatan si pemuda sampai juga ke telinga seorang pengawal raja yang matanya sedang mengalami kebutaan. Pengawal raja ini lalu datang ke rumah si pemuda dengan membawa banyak hadiah. "Hai pemuda, jika engkau mampu menyembuhkanku, semua hadiah ini akan kuberikan kepadamu," kata pengawal raja. Si pemuda menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Tapi kalau engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu." Demi kesembuhan matanya, pengawal raja ini menuruti perkataan si pemuda. Ia beriman kepada Allah. Lalu si pemuda memanjatkan doa untuk kesembuhan pengawal raja tersebut. Dengan izin Allah, matanya yang buta kini sembuh total. Maka pulanglah ia ke istana dan kembali bertugas mendampingi raja seperti biasa. Tentu saja raja kaget melihat pengawalnya sudah tidak buta lagi. "Siapa yang menyembuhkanmu?" tanya sang raja. "Tuhanku, wahai Paduka," jawab si pengawal. "Apakah ada Tuhan selain aku?" tanya raja kembali. "Tuhanku dan Tuhan Paduka adalah Allah," jawab si pengawal. Mendengar itu, sang raja menjadi murka. Ia memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menyiksa si pengawal yang beriman itu. Raja ingin tahu siapa orang di balik perubahan akidah pengawalnya itu. Karena tak tahan menerima siksaan, pengawal raja tersebut lalu menyebutkan nama si pemuda. Kemudian dipanggillah si pemuda untuk menghadap. Raja pun berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta dan orang yang terkena penyakit kulit. Engkau juga mampu melakukan yang tak dapat diperbuat oleh orang lain." Si pemuda membalas, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah semata." Mendengar jawaban itu, raja kembali murka. Si pemuda langsung disiksa dengan siksaan yang sangat sadis.
Sang raja menanyakan siapa orang yang telah mempengaruhinya. Karena tak tahan dengan siksaan tersebut, si pemuda akhirnya menyebutkan nama sang rahib. Sang raja lalu memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menangkap sang rahib. Setelah sang rahib berhasil dihadirkan di hadapan sang raja, raja berkata kepada sang rahib, "Keluarlah dari agamamu," perintah sang raja. Namun sang rahib menolak. Merasa geram dengan ulah sang rahib, raja langsung menghukum mati sang rahib. Tubuh sang rahib digergaji menjadi dua, dari kepala sampai tubuh bagian bawah. Tak berhenti sampai di situ, raja juga memerintahkan pengawalnya yang telah beriman untuk keluar dari keyakinan barunya. "Keluarlah dari agamamu, atau kau akan bernasib sama seperti sang rahib." Tidak disangka, ternyata si pengawal raja menolak. Ia lebih memilih dihukum mati daripada harus menuhankan rajanya. Si pengawal raja pun mati mengenaskan dengan keadaan tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan kini giliran si pemuda dihadapkan kepada sang raja. "Keluarlah kamu dari agamamu," perintah sang raja. Si pemuda ini juga menolak perintah rajanya itu. Bahkan ketika si pemuda diiming-imingi harta dan jabatan, si pemuda tetap menolaknya. Kemudian sang raja menyuruh beberapa prajuritnya membawa pemuda itu ke atas gunung. "Jatuhkan dia dari puncak gunung kalau dia tidak mau keluar dari agamanya," perintah sang raja kepada para prajuritnya. Setelah si pemuda dibawa sampai di puncak gunung, si pemuda berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dari mereka." Gunung pun tiba-tiba bergoncang yang membuat semua prajurit jatuh ke jurang. Dan mereka pun semuanya mati kecuali si pemuda. Si pemuda yang selamat ini lalu kembali menghadap sang raja. Sang raja heran melihat pemuda tersebut masih hidup. Maka sang raja kembali memerintahkan beberapa prajurit yang lain untuk membawa si pemuda ke tengah laut. "Lemparkan jika ia tidak mau keluar dari agamanya," perintah sang raja. Ketika si pemuda dibawa sampai di tengah laut, si pemuda kembali berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dari mereka." Tiba-tiba perahu menjadi oleng dan terbalik. Semua prajurit tewas tenggelam kecuali si pemuda. Sekali lagi si pemuda menghadap raja. Raja terkejut bukan main. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mati-mati?" tanya sang raja heran. Dengan tegas si pemuda berkata, "Allah membinasakan semua prajuritmu dan Allah telah menolong saya. Kalau Paduka ingin membunuhku, Paduka harus ikuti saranku," kata si pemuda. "Apa itu?" tanya sang raja penasaran. "Kumpulkan semua rakyat di sebuah lapangan luas dan engkau salib aku di sebatang kayu. Panah aku dengan busur milikku sambil kau ucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Jika engkau lakukan itu, engkau akan berhasil membunuhku." Sang raja pun melakukan apa yang disarankan si pemuda. Dikumpulkanlah semua rakyatnya di lapangan yang luas. Kemudian raja membidikan panahnya ke arah si pemuda. Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, teriak sang raja sambil melesatkan anak panahnya. Si pemuda seketika langsung meninggal dunia. Sang raja pun menjadi puas. Ia menganggap dirinya telah menang, sekaligus memberi pelajaran kepada rakyatnya. Siapa saja yang berani mempunyai Tuhan selain dirinya, maka nasibnya akan tragis seperti si pemuda. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Semua rakyat yang menyaksikan itu justru mengimani Tuhannya si pemuda. "Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini," teriak rakyatnya. Sang raja kembali murka. Ia menyuruh para prajurit membuat parit, lalu mengisi parit itu dengan kobaran api besar yang menyala-nyala. Di hadapan rakyatnya sang raja berkata, "Bila kalian tidak menganggapku sebagai Tuhan, kalian akan saya masukkan ke dalam parit." Ternyata ancaman sang raja tidak membuat rakyatnya gentar. Mereka memilih masuk ke dalam parit dan mati terbakar.
sampai giliran seorang wanita yang sedang menyusui bayinya. Awalnya ia ragu untuk menceburkan diri ke dalam parit yang penuh dengan kobaran api. Namun tiba-tiba bayinya yang masih kecil berkata kepadanya, "Wahai ibu, sabarlah, lakukanlah, engkau berada dalam kebenaran." Akhirnya semua rakyatnya mati syahid mempertahankan agamanya. Kini tinggallah raja seorang diri bersama beberapa pengawalnya saja. Dia pun menjadi raja yang tanpa ada rakyatnya. Kisah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari Hadad bin Khalid, dari Hamad bin Salamah, dari Thabit, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Suhaib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.